Inilah Habib penipu umat Islam. 2,4 triliun uang umat Islam digasak. Inilah Habib Taufik Al-Jufri yang jual agama pakai kedok syariah. Dia bilang ini dana hijrah. Janji untung 16-18% setahun. Enak. Ribuan orang percaya pindahin tabungan dari bank konvensional. Tapi ternyata proyeknya banyak fiktif. Uang kalian gak dipinjamkan ke orang yang benar, tapi dipakai buat gembosi diri sendiri dan temen-temennya. Skema Ponzi gaya baru. Sekarang asetnya cuma tinggal sedikit. Sisanya raib. 4.000 lebih orang nangis kehilangan uangnya. Orang-orang biasa yang cuma mau cari yang halal dibohongin pakai nama agama. Ini namanya penipuan level dewa pakai jubah syariah. Hati-hatilah bisnis dengan Habib. Jangan gampang tergiur label syariah kalau nggak cek jelas. Agama jangan dijadikan alat buat korupsi duit umat. Menurut kamu, Habib ini pantas diganjar berapa tahun penjara? Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penjual agama! Jadi pembahasan mengenai Habib yang nipu orang, berkedok agama, ini bukan satu-satunya. Bukan cuma Habib pelakunya, gus-gusan juga ada. Cuman rata-rata di Indonesia adalah mereka yang punya hubungan dengan Habib. Kemarin ketika Gus Yakut masuk penjara, apakah kalian tahu dia dekat dengan siapa? Dekat dengan Habib. Sampai dia menulis surat kepada istrinya untuk disampaikan kepada Habib. Sampai nangis-nangis istrinya, teman-teman. Membacakan surat yang dituliskan oleh Gus Yakut kepada Habib. Saya hadir di sini juga membawa pesan dari Abah Habib, dari suami saya, Gus Yakut, yang sekarang sedang mondok ya teman-teman. Ini surat saya bawa Habib, untuk saya bacakan di depan Habib. Biar saya tidak salah mengutipnya. Ini hanya sedikit aja yang bisa saya sampaikan yang ada hubungannya sama Habib. Sampaikan salamku ya. Sampaikan juga maafku jika selama bertugas di kementerian belum bisa maksimal membantu Universitas Dalwa. Titipkan salamku untuk Habib Ali Bagil. Mungkin beliau lagi di Mekah seperti biasa kalau musim haji. Mohonkan juga supaya Habib Ali berkenan mendoakan kita dari sana. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Ente juga sesat. Sampah. Nah sekarang, orang yang rata-rata terciduk korupsi, banyak mereka berafiliasi dengan Habib. Kenapa seperti itu? Karena Habibnya sendiri banyak nipu. Mau kasih berapa? 50 juta? 25 juta? Untuk saya? Untuk Nabi Muhammad SAW. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 30 juta, 30 juta. Itu perkataan seorang Habib? 30 juta. 50, 25 juta. Hah? 25 Bib. Selaman. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta. 25 Bib. Selaman. Fatihah. Mudah-mudahan bajunya laku. Ini daripada kecerekan lama-lama. Ngambilnya jam-jam. Tunjuk aja 25 coba. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Mulai kapan Nabi Muhammad SAW minta uang kepada jemaah? Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Difitnah habis-habisan oleh orang-orang yang mengaku cucunya itu. Dengan fitnahan-fitnahan yang keji semacam ini. Untuk memperkaya diri. Itulah Habib. Perhatikan teman-teman, ketika Nabi SAW masih hidup, sedikit pun tidak pernah minta-minta kepada para sahabat. Berikan harta kalian kepada saya sebagai Nabi kalian. Tak pernah Nabi Muhammad SAW meminta-minta kepada sahabatnya. Ketika Nabi SAW kelaparan, jelas kelaparan. Sampai-sampai mengikat, menggenjal perutnya dengan bebatuan. Batu-batu diikat. Ketika sholat ruku sujud, batu itu bergesekan. Seperti suara tulang yang kretek-kretek, teman-teman. Selesai sholat, ditanya oleh para sahabat, apakah engkau sedang sakit ya Rasulullah?
Apa kata Nabi? Nabi tidak mengaku kalau dirinya sedang kelaparan, sedang kesusahan, sedang kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Tak minta-minta Nabi. Tapi para penipu ini, apa yang mereka lakukan di Indonesia? Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta mereka. Berkedok agama. Haif alatos, Indonesia ini tidak akan pernah mendapatkan cahaya Islam, ilmu, kecuali datangnya para Habib. Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Maka belilah persembahkanlah sesuatu kepada Yaman, sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum. Minta teman-teman, minta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Habibnya memang dalam kondisi susah, kelaparan, benar-benar susah ya, mungkin layak untuk kita bantu. Membantu orang susah ya berpahala teman-teman. Tapi kalau sudah mendoktrin orang, kalian memberi kepada saya ibarat kalian memberi kepada Nabi. Ini artinya apa? Mendoktrin kepada orang lain bahwa seolah-olah Nabi Muhammad lah yang butuh. Kacau, karena apa? Mereka memang tidak kerja. Yang hobi-hobi minta ini kan mereka tidak kerja. Bahar Smith kerja apa dia? Ya usahanya yaitu usaha pengajian provokasi itu. Kok mana-mana teriak-teriak sampai diusir dari panggung. Berapa kali Bahar Smith diusir dari panggung? Sampai mau berantem itu. Ya? Berapa kali Bahar Smith diusir? Diteriakin dari bawah, woi turun. Ketika dia turun disorak oleh jemaah. Sebenarnya tidak sedikit para Habib nipu orang. Habib Rizik Syihab berapa kali nipu orang? Oh enggak Mas Heri, dia sabukul lisan. Dia kepleset lisan saja itu ketika mengaku cucunya si Pitung. Neneknya awalnya diakui sebagai cucunya si Pitung. Setelah gagal mengaku cucunya karena yakin mungkin bahwa si Pitung tidak punya cucu, dikatakan neneknya Rizik Syihab sebagai anaknya si Pitung. Setelah ada data fakta bahwa si Pitung tidak punya anak, beralih ponakannya si Pitung. 3 kali keciduk nipu orang tapi masih dianggap orang mulia, orang bener. Kalau Harry Pras keciduk, pernah tabekul lisan, pernah terpleset lidah, pernah bohong misalkan. Wajar saya orang biasa, bukan ulama, bukan Habib, bukan kiai, bukan gus, bukan ustadz. Tapi kalau Habib yang banyak nipu orang itu, mau dibawa kemana mukanya? Terlebih lagi dibela sama pengikut-pengikutnya yang konyol-konyol sebenarnya. Yang mereka lakukan ketika membela para Habibnya adalah membohongi diri mereka sendiri dan membohongi orang lain. Ketika terciduk Habib seperti ini perhatikan Habib yang korupsi triliunan ini. Apakah ada Muhyiddin Habib? Akan ada pembelaan nanti. Karena apa? Kalian ikut Al-Quran, tidak ikut Habib, kalian sesat. Kalian beragama, tidak lewat pintunya. Maksudnya pintu ini cucu-cucunya Nabi. Kalian tidak akan masuk surga teman-teman. Karena kalian tidak punya tiket. Tiketnya apa? Cinta Habib. Cinta Habib kalian. Tapi ada satu Habib saja yang kalian benci. Kalian diusir dari surga. Mau masuk surga? Syafaatku ya Rasulullah. Nabi tanya modalnya apa? Tresno, putun jenengan Kanjeng Nabi. Masuk. Tapi selain Habib Rizik. Oh gak situ. Metu. Kaiso. Betapa konyolnya doktrin ini. Betapa nipunya ucapan ini. Betapa menistanya orang ini kepada agama. Habib Novel Al-Idrus itu. Penipu. Habib penipu. Semoga umat semakin banyak yang mikir dan waras kembali. Setelah ratusan tahun, kakek moyang mereka, bapak-bapak mereka yang sudah lama terdoktrin oleh ajaran ngibul Habib. Semoga mereka mulai sadar. Dan meninggalkan ajaran tipu-tipu para habaib. Karena apa? Kalau kalian masih seperti itu, ikut-ikutan Habib, kemungkinan besar kalian akan ditipu. Karena oknumnya banyak nipu para habaib. Nipu sejarah, nipu nasab, nipu uang, nipu ini, nipu itu. Perlu kalian tahu itu. Dan perlu kalian catat.